pendidikan sebagai semua proses proses untuk mendidik orang menjadi berakhlak mulia, maka pendidikan itu nggak cukup di sekolah. Jadi sekolah bisa menjadi tempat pendidikan, bisa juga tidak. Gitu. Bisa juga tidak bisa ya? Tidak. Bahkan sekolah bisa mendidik anak-anak tidak terdidik. Gimana? Yang 6 profil pelajar Pancasila. Iman, takwa, akhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri. Lah, membentuk manusia seperti ini. Di mana? Contohnya. Sekolah modelnya. Iya kan. Lah pemerintah bikin aturan buat apa? Ya saya berharap sebetulnya pemerintah dan sebagainya ini serius sekali. Menurut saya perlu berpikir ulang tentang makna kata pendidikan dan harus merujuk kepada konstitusi. Jadi kalau kita merujuk pada UUD 45 sekarang ini, ada banyak rujukan yang penting untuk merumuskan konsep pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Masjid Al-Irsyad TV. Alhamdulillah kita hari ini kembali berjumpa dan kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu pendidikan. Insya Allah kita semua sepakat ya bahwasanya pendidikan itu adalah satu yang sangat penting. Tetapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah pendidikan yang seperti apa yang kemudian bisa membawa kita berjalan di trek yang lurus sampai menuju pada tujuan cita-cita bersama untuk kebaikan kita di dunia dan juga tentunya kebahagiaan kita nanti di akhirat. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bersama tamu yang beliau sangat concern di bidang pendidikan, baik dalam pemikiran, tulisan-tulisan, dalam buku, artikel, bahkan membuat sekolah ya yang tentunya juga konsen untuk mencetak generasi-generasi pemimpin di masa yang akan datang. Alhamdulillah hadir di studio Masjid Al-Irsyad Ustadz Dr. Adian Husaini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu karena biasanya kita secara online Ustadz ya. Iya, Masya Allah ini berkah ini. Alhamdulillah berkah. Ada agenda apa nih Ustadz di sini? Ini ada beberapa acara kan di Masjid Al-Irsyad, di tempat yang lain juga. Jadi memang ada safari dakwah ya? Iya, memang ada safari dakwah. Silaturahim juga dengan teman-teman di Surabaya dan sekitarnya. Saat ini bicara safari dakwah. Kalau safari dakwah itu kan otomatis silaturahim datang secara offline ke tempat-tempat yang dikunjungi. Iya. Di era sekarang yang saking banyaknya kajian ataupun juga diskusi digunakan melalui online, ini seberapa penting safari dakwah ini kemudian dilakukan? Iya, iya bagaimanapun canggihnya online ya, digital ini tetap saja nggak bisa digantikan itu. Bertemu langsung, berkomunikasi langsung, itu nggak bisa digantikan. Ya, dan itu karena kita ketika bertemu, yaitu kita bisa merasakan bicara dari hati ke hati, kita bisa melihat. Ya kita dari sorot mata sudah tampak, ya kan? Dari bahasa tubuh, ya dengan lawan bicara kita bisa langsung melihat, merasakan. Jadi memang masih tetap perlu. Iya. Ya, dan anjurannya pun juga silaturahim Ustaz ya, langsung. Iya. Ya itu membantu. Online ya, silaturahim online itu sangat membantu. Baik, sehingga Ustaz pun masih rutin melakukan safari dakwah ke berbagai daerah di Indonesia atau bahkan juga di luar Indonesia Ustaz ya. Iya. Baik, dan kalau kita lihat Ustadz Adian saat ini Bapak Ibu ya, mungkin dengan tulisan-tulisan beliau, dengan buku-buku beliau ataupun juga kiprah di berbagai lembaga, organisasi dan juga mendirikan pondok pesantren gitu Ustadz. Kita mungkin sebagian masih belum tahu sebenarnya Ustadz Adian itu dulunya seperti apa dan kemudian apa yang membuat atau yang menjadikan Ustadz Adian meniti jalan ini atau memutuskan untuk berada di jalan ini. Karena kalau setahu saya dulunya S1-nya di IPB Ustaz ya. Artinya kan kemudian jalurnya ke sekarang saat ini ke sini nih. Ya itu yang orang kalau berpikir sekuler begitu ya. Saya kuliah kedokteran hewan ya, di IPB. Nah, dianggap kalau kuliah kedokteran hewan itu mestinya terjunnya ngurusi hewan dong gitu kan. Kok sekarang ngurusi manusia. Saya bercanda ya, sekarang banyak manusia sudah jadi hewan. Ulaika kal an'am kan. Jadi Al-A'raf 179 itu kan bicara tentang orang-orang yang diberikan penglihatan, pendengaran dan akal, hati, tapi tidak mengenal Tuhannya. Kalau orang nggak kenal Tuhannya, pasti hidupnya seperti hewan. Ulaika kal an'am. Surat Muhammad ayat 12 tuh. Orang-orang walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am.
Jadi orang-orang yang tidak kenal Allah, menentang Allah, orang kafir itu, ya pasti hidupnya hanya dua saja, senang-senang dan makan-makan. Oke. Jadi kalau sekarang kita cuma senang-senang dan makan-makan. Makanya kalau kita bicara pendidikan ya, sebetulnya mudah. Kalau manusia itu nggak terdidik dan dia tidak mengenal Tuhannya, tidak tahu siapa dirinya, untuk apa dia hidup, bagaimana dia harus menyembah Tuhannya, bagaimana dia mengikuti nabinya. Kalau dia nggak ikut itu, pasti hidupnya kayak hewan. Oke. Ya. Nah, jadi kalau seperti hewan apa kerjaannya? Ya tamatta'un wa ya'kulun. Hidupnya hanya ngejar syahwat, senang-senang dan makan-makan. Kama ta'kulul an'am. Seperti binatang itu. Udah, lihat aja manusia itu. Nah, itu pentingnya kuliah di kedokteran hewan. Biar tahu itu ya. Jadi tahu ilmu hewan kan. Jadi kita tahu ini anjing begini. Ini Al-Qur'an ada loh. Masaluhum kamasalil kalb. Perumpamaan mereka seperti anjing. Orang-orang yang sudah tahu ayat-ayat Allah, fansalakha minha, kemudian dibuang itu ayat-ayat Allah, yang nggak mau hidupnya diatur oleh Allah. Padahal sudah tahu. Iya, itu apa? Masaluhum kamasalil kalb. Perumpamaan mereka seperti anjing, yang selalu menjulur-julurkan lidahnya. Dihalau atau dibiarkan, gitu ya. Dia orang yang kehausan, ya, orang yang serakah. Nah, ini yang jadi masalah ini. Ya, tamat tahun tadi ya. Iya. Yang bersenang-senang. Oke, Ustaz. Tapi tadi kan mungkin ada efek saya pengaruh. ngomong tadi gini. Ya, IPB jadi, tadi ya. Mungkin ya. Jadi kalau orang saya maksud saya gini. Semua ilmu ini asal bermanfaat itu linier. Saya dulu ngajar di pesantren, saya ngajar biologi dulu. Ya. Tapi dengan biologi itu saya ngajar biologi iman. Bagaimana kita belajar ilmu biologi, ya, tapi untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena alam semesta ini, diri kita itu ayat-ayat Allah. Kita mengenal Allah dari ayatnya, dari tanda-tandanya. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia membaca dengan nama Tuhan. Ya. Nah, nanti ini ada di konsekuensinya dalam kurikulum. Karena kalau orang belajar sains, belajar ini tidak sadar ya tentang fenomena alam, dia aneh. Dia belajar ayat-ayat Allah, tapi nggak semakin kenal Allah. Akhirnya dia nggak semakin dekat dengan Allah. Ini berarti masuk ke artinya ilmu itu tidak netral atau kayak gimana nih, Ustaz? Ya, netral dalam arti gimana mau netral ilmu itu? Ilmu itu bukan hanya fakta, ilmu itu juga cara kita memahami fakta itu. Jadi tidak mungkin netral, karena ketika kita merumuskan, taruhlah misalnya kita bicara fisika, benda nih, ya kan, kita bicara benda. Taruh yang paling gampang kita virus lah, bicara virus ya. Virus sekarang yang ramai PMK. Nah, PMK, ya, virus apa? Ya itu virus juga itu. Virus itu benda, ya kan. Sekarang kita memahami virus bagaimana? Ada virus dampak menyebabkan gejala penyakit tertentu. Itu empiris, ya. Kita bisa mengindra dengan mikroskop dan sebagainya. Kemudian kita gunakan rasio kita. Tapi ketika kita ditanya, virus COVID itu misalnya, atau virus PMK itu datang pada kita, itu kehendak dia sendiri atau ada yang ngirim? Gimana cara menjawabnya? Virus itu punya kehendak nggak? Untuk kita serang nih sekarang. Nah, kita berhenti. Manusia kita serang gitu kan. Gitu ya. Nanti kita berhenti. Nah, apakah mereka punya kehendak kebebasan untuk berkehendak itu? Jadi ataukah virus itu? Nah, di sini kan sains yang empiris rasional nggak bisa jawab. Ya. Itu harus wahyu. Cerdas-cerdasnya manusia nggak mungkin bisa menjawab, karena itu kan hal yang di atas fisika. Dia sudah metafisika. Nah, kita dengan ilmu wahyu, kita diberitahu bahwa virus itu nggak datang dengan sendirinya. Allah yang ngirim virus. Gempa bumi itu terjadi karena geseran lempeng-lempeng bumi, tapi lempeng bumi itu apakah punya kehendak untuk bergesek? Untuk bergesek, ya kan? Banjir itu karena curah hujan lebat dan lain-lain. Cuma awan datang ke kita itu, awan itu bergerak sendiri, punya kemauan atau digerakkan oleh Allah. Nah, ayat Al-Quran selalu menjelaskan semua itu Allah yang ngirim. Di situ tadi masuk. Di situ kan masuk. Nah, itu cara pandangan, world view. Jadi kalau kita cara mengajar sains sebatas fenomena tadi, ujungnya kalau virus itu pencegahannya apa? Yang penting dia sembuh.
Nah, kalau sains Islam bicaranya lain. Virus itu datang bukan kehendaknya sendiri. Allah ngirim virus itu ada maksud. Apakah itu ujian, apakah itu cobaan, apakah itu teguran atau hukuman. Tapi semua itu tujuannya apa? Supaya orang tobat, mendekat pada Tuhannya. Jadi orang yang paling penting dari program penanggulangan virus, ya, penanggulangan penyakit COVID itu misalnya adalah takwa. Sebab orang yang sakit tapi takwa itu lebih baik daripada orang yang sehat tapi jahat. Dia waktu sakit, ya kan, zikir terus pada Allah, ngaji, sholat. Begitu sembuh, dia lupa. Lebih baik dia sakit kalau begitu. Biar senantiasa dekat dengan Allah. Ya, kan tujuan teguran Allah. Nah, itulah namanya Islamic Science. Ini ada world view-nya masuk situ, sehingga tidak netral sama sekali. Nggak ada yang netral karena manusia itu tidak netral. Ya, dia yang dia maksud netral itu dia sekuler, gitu ya. Dia nggak netral. Dia nggak netral tapi nyuruh orang ikut-ikutan ini adalah netral. Padahal aslinya dia sendiri nggak netral gitu saja. Iya, netral itu artinya dia tidak mau mengikuti, tidak mau memahami, ya, bahwa alam semesta ini ciptaan Tuhan yang mengatur. Dia nggak mau itu, dia anggap ini gejala alam biasa. Itu kan nggak netral dia. Kan dia sekuler, nggak netral gitu loh ya. Nah, dia bilang ya kalau orang pakai agama katanya nggak netral gitu ya. Nah, dia kalau sekuler dia netral. Ada yang bilang ini, kalau Islam katanya itu tidak universal, tapi kalau sekuler, itu nilai-nilai universal. Nah, sekuler itu tidak universal karena pandangan hidup sekuler itu produk pengalaman sejarah bangsa Barat kan, karena trauma dengan agama. Tuhan, dengan agama mereka gitu. Nah, jadi itu kalau kita bicara masalah netral ilmu nih gitu kan, kalau kita bicara tujuan. Sebab nanti Islam itu tujuan mengamati alam semesta, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk orang menjadi hamba Tuhan yang baik, hamba Allah yang baik gitu. Itu tujuannya. Ya, jadi ulul albab termasuk tadi ketika masuk ke kuliah di IPB tadi itu Ustaz ya, menjadi orang yang bisa juga memasukkan worldview Islam dalam pembelajaran atau dalam itu pengamatan. Saya masukkan. Saya kan belajar farmakologi 1 semester, belajar virus 1 semester. Belajar cacing aja saya 1 semester. Ya. Cacing aja dipelajari. Iya, saya belajar ilmu serangga 1 semester. Itu saya coba meletakkan itu dalam kerangka semua itu ayat-ayat Allah. Ya. Jadi sampai kepada ujung Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampai kemudian Ustadz ketika orang mengenal, saya sendiri pertama kali mengenal Ustadz Adian kan dari buku-buku, tulisan-tulisan yang memang concern sekali, entah tadi dari pemikiran, pendidikan dan sebagainya. Itu penyebabnya apa tuh Ustadz? Saya dari kecil itu nggak pernah memisahkan itu ya, karena mencari ilmu saya SD kecil, siang saya madrasah, malam saya ngaji di surau, SMP saya begitu, ya pagi SMP, malam saya ngaji. Saya kan di kampung saya di Desa Kuncen Padangan Bojonegoro itu SMP malam saya udah ngaji kitab Bidayatul Hidayah, Arba'in Nawawiyah, itu SMP, udah khatam saya. Jadi ketika saya SMA, saya di pesantren Ar-Rasyid Bojonegoro itu di situ saya khatam Riyadhus Shalihin, Ta'limul Muta'allim, kitab-kitab fikih, kitab nahwu, shorof, gitu ya. Jadi memang sejak kecil sudah di dan ayah saya kan langganan majalah Al-Muslimun, Panji Masyarakat. Saya udah rutin baca buku Buya Hamka, tulisan Buya Hamka di rubrik Panji Mas itu sejak SMP. Jadi dan selalu saya ikuti. Yang membentuk sejak kecil. Iya, jadi sejak kecil itu sudah terbiasa untuk memahami. Saya SMP itu sudah tahu sekularisme berbahaya. Ya, jadi ketika tulisan terakhir Buya Hamka, sebelum Buya Hamka meninggal tuh ya, dari rubrik Dari Hati ke Hati di majalah Panji Masyarakat, saya udah baca. Dan saya mau nangis rasanya kok Buya Hamka meninggal waktu saya kelas 1 SMA tuh. Jadi meskipun di kampung ya, kita dulu punya budaya itu. Bapak saya guru SD. Ya, jadi tapi bacaannya ya majalah Panji Masyarakat, Al-Muslimun, buku-buku agama dan sebagainya itu menjadi budaya. Itu yang kemudian membawa Ustadz pada sampai di titik ini tadi Ustadz ya. Dari awal di situ kemudian tahu ya, saya kan nggak merencanakan bahwa
suatu saat saya jadi ini. Yang penting kan dulu ya tokoh-tokoh Islam waktu saya kuliah pun. Di IPB itu saya ketemu kan tokoh-tokoh Islam nasional. Waktu saya kuliah saya sudah ketemu Pak Nasir 2 kali. Ya, malah mungkin 4-5 kali saya ketemu Pak Nasir waktu saya kuliah. Saya sudah ketemu dengan tokoh-tokoh murid-murid Pak Nasir, ya almarhum Pak Hardi Arifin, Prof. Didi Nawidudin. Prof. Didi Nawidudin itu dari 84 saya, hari Sabtu saya sampai di Bogor, hari Ahad saya udah ngaji sama beliau itu 84. Sampai sekarang beliau Direktur Pasca, saya Ketua Program Doktor. Masih menjadi murid beliau. Nah, sekarang di UIK kan, artinya perjalanan panjang. Nah, dulu tokoh-tokoh itu nasihati saya. Nasihati saya kalau yang penting kamu itu berjuang di jalan Allah. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah menolong kamu. Udah itu aja. Dimanapun jalurnya tadi Ustaz. Jalurnya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Saya waktu itu jadi guru, saya jadi guru. Ketika kemudian saya pengen jadi wartawan, saya jadi wartawan. Ya. Kemudian setelah itu saya berhenti, saya aktif pernah jadi responden koran Jepang, pernah ini. Tapi ya kegiatan utama itu ya ngaji, dakwah. 2 itu nggak pernah juang di jalan Allah tadi. Iya, selalu. Baik, nah ini sekilas tadi ya tentang Ustaz Dr. Adian. Nah kemudian masuk ke tema kita, membangun bangsa lewat pendidikan. Pendidikan yang seperti apa, Ustaz? Ini ya saya berharap sebetulnya pemerintah dan sebagainya ini serius sekali. Menurut saya perlu berpikir ulang tentang makna kata pendidikan dan harus merujuk kepada konstitusi. Jadi kalau kita merujuk pada UUD 45 sekarang ini, ada banyak rujukan yang penting untuk merumuskan konsep pendidikan nasional. Saya ingat 24 Oktober ya, 24 Oktober 2017, itu Badan Pengkajian MPR mengadakan diskusi satu meja roundtable discussion. Waktu itu ada Prof. Satrio, Prof. Arif Rahman dan sebagainya gitu. Nah, ketika itu kami narasumber diminta untuk memberikan urun rembuk lah. Hanya 7 menit waktunya. Ya, saya menyampaikan harusnya pendidikan nasional kita itu kembali kepada panduan UUD 45 dulu nih, sebelum nanti undang-undang. Karena tidak, misalnya dari pembukaan ya. Negara kita ini bukan negara sekuler jelas. Dari pembukaan itu jelas, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian alinea 3, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan yang resmi namanya disebut di dalam konstitusi itu Allah loh. Allah itu Tuhannya orang Islam. Jelas dalam Al-Quran Allah itu nama Tuhan. Kemudian dan rumusan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Ini kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rumusan itu. Kita masuk lagi misalnya kepada sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini jauh berbeda maknanya dengan rumusan 1 Juni Bung Karno. Ingat ya, rumusan Pancasila 1 Juni Bung Karno. Kemudian rumusan Piagam Jakarta 22 Juni. Jarak rumusan Bung Karno dengan Piagam Jakarta itu hanya 20 hari loh. Ya kan, 22 hari. Dan Piagam Jakarta itu panitia 9 yang membentuk ya Bung Karno. Ketuanya ya Bung Karno. Rapatnya juga di rumah Bung Karno. Jadi sebetulnya Piagam Jakarta itu dipertahankan oleh Bung Karno sampai beliau mau turun tahun 65. 22 Juni 1965 Bung Karno masih hadir di peringatan Piagam Jakarta. Jadi bukan 1 Juni Ustaz. Yang 1 Juni itu Bung Karno. Betul. Ya, itu juga enggak keliru. Tapi kalau menurut saya lebih tepat sebetulnya 22 Juni. Kan 22 Juni ini Bung Karno sudah mengajak 9 tokoh termasuk diri beliau kan. Ya kan, kemudian beliau sudah menyatukan, memadukan golongan nasionalis dan golongan kebangsaan. 18 Agustus itu ada pencoretan, tapi tidak mengurangi substansi yang pembukaan 22 Juni itu, yang Piagam Jakarta itu sebenarnya. Nah, kemudian kita merujuk lagi pada pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita merujuk pasal 31 ayat 3. Ya. Hafal gak Mas Nasir? Enggak apa. Kalau enggak hafal, kalau hafal hadiahnya haji. Masya Allah. Kalau enggak hafal syaratnya ya. Ya. Kalau hafal kan nanti dapat haji. Tapi pasal 31 ayat 3 ini penting.
Ya, karena bunyinya begini, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Keimanan dan ketakwaan. Iya, serta akhlak mulia. Oh, ini ada dalam undang-undang itu konstitusi ya? Pasal 31 ayat 3. Ya. Jadi kalau kita merujuk pada konstitusi dari pembukaan, ya. Di situ di pembukaan itu ada kata-kata kunci, ada rahmat, berkah, adab, adil, terwujud keadilan. Jadi kalau kita buat sebuah konsep sebetulnya sederhana. Pendidikan itu ya kan harus melahirkan orang-orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Dia harus berlaku adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Aidiluhu aqrabu littaqwa. Apa tujuannya? Al-adalah al-ijtimaiyah. Kita ini sebenarnya negara yang kita mimpikan itu negara yang adil. Yang keadilan apa sosial. Itu artinya adil itu? Adil itu segala sesuatu ada pada tempatnya yang betul. Ya, kalau bahasa kita adil itu adalah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah. Itu adil. Jadi bukan apa namanya? Bukan sama. Bukan sama. Adil itu. Ya, jadi nah disitulah penting manusia yang adil itu, pemimpin yang adil, ya kan? Rakyat yang adil. Dan kita harus adil sampai pada diri sendiri. Itu indah sekali sebenarnya. Nah, kalau terus sekarang pertanyaannya gimana, Kak? Pendidikan seperti apa yang bisa melahirkan manusia-manusia yang mulia ini, iman, takwa, akhlak mulia yang adil itu? Ya pasti pendidikan yang dibimbing oleh agama. Sebetulnya dikotomi menurut saya, dikotomi pendidikan agama dan umum ini sudah harus diakhiri, sudah nggak relevan. Seolah-olah ini ada pendidikan agama, ada pendidikan umum, kan sekarang begitu. Nah sekarang UIN, ya kan, dulu IAIN, sekarang UIN sama sudah dengan universitas yang lain kan. Dia punya teknik juga, punya kedokteran, punya social sciences, sama sekarang. Apa bedanya sekarang? Kemendikbud sekarang punya SDIT, Kementerian Agama punya madrasah, kan udah digabung sudah sekarang. Sama ya, sudah sama. Jadi sebenarnya pendidikan nasional itu menurut saya, ya pendidikan Islam bagi orang Islam. Oke. Jadi negara ini menurut saya ya, janganlah memaksa kepada orang Muslim untuk menjalani proses pendidikan atau menerapkan kurikulum yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu bertentangan dengan pasal 29 ayat 2. Karena kan gini, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Menjamin itu artinya apa? Artinya umat Islam harus dijamin kebebasannya. Ibadah yang sangat besar pahalanya dalam Islam itu ibadah mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu ibadah. Umat Islam jangan dipaksa mencari ilmu yang bertentangan dengan Islam. Sehingga tidak beribadah lagi di situ. Nggak beribadah dia, malah maksiat dia. Jadi menjadi menteri pendidikan ini berat tanggung jawabnya. Kalau kurikulum nasional ini ada yang bertentangan dengan ajaran Islam, wah nanti hisapnya di akhirat berat. Gitu loh. Ustaz, kalau melihat tadi dari konstitusi, undang-undang dasar, undang-undang di bawahnya, kemudian tujuannya adalah agar beriman, bertakwa. Kita bicara nanti ke undang-undang. Dari undang dasar nih ya. Sekarang dituangkan di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Sama tujuannya, membentuk manusia beriman, takwa, akhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri dan lain-lain. Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Sama tujuannya, bentuk manusia iman, takwa, akhlak mulia. Karena ini turunan dari yang ini turunan dari situ. Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Ya, zaman Nadiem Makarim. Membentuk 6 profil pelajar Pancasila. Ya. Iman, takwa, akhlak mulia, ya, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Itu juga. Maka kan saya udah sampaikan ya pesan pada Pak Menteri kita, kan ini kita alhamdulillah nih sekarang Pak Prabowo ngangkat Menteri Pendidikan kita ini
bagus lah. Kita perlu berharap nih pada Menteri Pendidikan Tinggi ya kan, Pak Prof Satrio, terus Menteri Pendidikan Dasar Menengah Profesor Abdul Mukti ini. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita berharap sama mereka ya melaksanakan konstitusi dan undang-undang ini. Ustadz, kalau misalnya nih kalau yang kita lihat di masyarakat tadi, pendidikan nasional secara umum tidak menghasilkan alumni-alumni yang seperti ini, kemudian atau bahkan dalam sistem pembelajaran yang tadi yang Ustaz sampaikan justru malah tidak menjamin kebebasan beragama apalagi pada umat Islam. Artinya selama ini pendidikan nasional kita tidak sesuai, melenceng dari tujuan ini. Iya, belum sesuai dengan konstitusi. Harus sesuai. Iya kan? Jadi ini peluang yang diberikan oleh presiden sekarang ini sangat besar sebenarnya. Itu konstitusi, undang-undang, Permendikbud banyak. Kan tinggal diukur. Gampangannya gini lah ya. Di UNER misalnya, kan di Surabaya nih, UNER atau ITS, ada sarjana mau ujian, skripsi. Kembali ke konstitusi. Dia harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Jadi dia harus ada ujian, kalau dia muslim ya kan, harus ada ujian sholat, ujian ngaji, ujian akhlak, status sosialnya, medsosnya, digitalnya dicek, ya kan? Nah kalau dia berakhlak enggak orangnya? Nah berakhlak enggak, jangan dilulusin dong. Dosa pemerintah itu, enggak sesuai dengan konstitusi, gitu. Dan itu bisa dia standar umumnya bisa dibikin ya? Bisa lah. Itu pentingnya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu gagasan Bung Karno. 22 Juni 1965 Bung Karno itu hadir di peringatan lahirnya Piagam Jakarta itu. Jadi Bung Karno itu bilang di situ pidatonya, itu saya tulis di buku saya, buku yang mana, Islam dan Pancasila, kumpulan artikel itu Bung Karno bilang bahwa Piagam Jakarta inilah yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Itu Bung Karno konsisten tuh dari sejak 22 Juni sampai 45 sampai 65 itu. Kenapa begitu? Karena realistis. Terutama untuk umat Islam ya. Umat Islam itu kan diberikan haknya untuk menjalankan agamanya. Pasal 29 ayat 2 UUD 45. Maknanya berikanlah kebebasan kepada umat Islam merumuskan, menyusun pendidikannya sendiri. Tugas pemerintah itu membantu saja. Oke. Gitu, untuk umat Islam menjalankan agamanya dengan baik. Dan saat ini Ustadz dijalankan oleh sekolah-sekolah swasta. Apakah benar seperti itu? Artinya kan mereka merumuskan kurikulumnya. Bukan benar, harus. Kalau pemerintah tidak menjalankan, umat Islam wajib menjalankan. Kan gini, umat Islam itu wajib mendidik anak-anaknya sendiri. Bukan tergantung pemerintah. Contoh gini lah, orang Islam tinggal di Amerika. Wajib nggak mendidik anaknya dengan benar? Wajib. Wajib lah. Kita dijajah Belanda ratusan tahun, pemerintahnya kafir. Tapi kiai, pesantren perjuangan. Iya kan, dulu ketika pemerintahnya kafir, pondok-pondok kita melahirkan orang hebat, melahirkan ulama, kiai, pejuang. Ini pemerintahnya orang baik, Haji Prabowo Subianto. Iya kan? Harusnya juga hasilnya juga menterinya Profesor Doktor Kiai Haji Abdul Mukti, ya kan? Menteri Pendidikan Tingginya Haji Profesor Doktor Satrio Sumantri Brojonegoro. Hebat ini orang kita ini. Kurang apanya sekarang ini? Nah gitu itu yang mau tanya. Kurang apa Ustadz sehingga terjadi seperti ini? Bahkan yang sekarang ini anak-anak muda itu kalau melihat permasalahan Indonesia, dia pengen keluar, maksudnya pengen menyesal jadi orang Indonesia. Ya janganlah. Itu kira-kira di X tuh, di Twitter ada hashtag tanda pagar keluar. Maksudnya ya wis kita keluar aja dari Indonesia. Saya alhamdulillah ya sudah keliling Mas Nasir. Hampir semua provinsi di Indonesia. Saya sudah kesempatan saya keliling dari Aceh, Sumatera Utara sampai Bangka Belitung, Kepri, Kalimantan itu saya yang belum Kaltara aja. Yang paling atas, saya belum. Sabah saya sudah ya. Sabah Malaysia itu sudah ya kan. Sulawesi Barat saya belum. Maluku, ya. Papua. Maluku saya sudah. Maluku Utara, Papua, NTT udah berkali-kali gitu. Dan ngapain keluar Indonesia? Indonesia ini kaya banget, keren banget. Ya makanya coba deh keliling di Indonesia ini. Nggak usah pesimis. Ya. Di Indonesia itu saya lihat sendiri tuh ya, di Pulau Buru nih misalnya, saya ke Pulau Buru. Itu ikan tinggal ngambil di laut itu. Ini penyelamnya ini, ketua dai Pulau Buru itu penyelam juga.
Ya, kita ditawarin. Jadi nggak perlu beli Ustaz. Mau pilih ikan apa? Tinggal nyelam, dia bilang itu. Kelapa gratis, murah di situ. Jadi nggak perlu takut sebetulnya. Untuk apa ya, di Indonesia itu nggak makan, enggak. Nah, cuma itu masalahnya kurikulum pendidikannya nanti harus diubah, konsentrasinya bagaimana membentuk orang baik, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi khalifatullah fil ard. Ya kan, itu yang penting. Jadi kalau kita balik ke pendidikan seperti apa yang bisa membangun bangsa, ya kembali kepada rumusan-rumusan konstitusi yang sudah kalau pendidikan kita itu melahirkan orang yang berakhlak mulia, ya mesti kita unggul. Logika sederhana gini ya. Kalau pendidikan kita itu melahirkan anak-anak yang jujur, bekerja keras, tidak malas, enggak sombong, enggak dengki, dia suka menolong, dia cinta ilmu, ya, dia pemberani, tidak penakut. Dia tidak ajis, tidak lemah. Dia orang yang optimis. Ya otomatis dia unggul. Kan sebetulnya ini akhlak mulia ini loh. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sederhana kan, itu misi Nabi. Nah sekarang tinggal ya, saya kan usul ke pemerintah, simpel aja di Facebook saya tulis. Mohon ya pemerintah membuat satu contoh ya, satu aja. Lembaga pendidikan milik pemerintah yang melahirkan, kalau mau yang teknis Permendikbud tadi nomor 12 tahun 2024 tuh. Yang 6 profil pelajar Pancasila. Iman, takwa, akhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri. Lah, membentuk manusia seperti ini. Di mana? Contohnya sekolah modelnya. Iya kan. Lah pemerintah bikin aturan buat apa? Disuruh nih sekolah-sekolah, pemerintah itu punya guru, punya duit, ya kan? Bikin satu aja modelnya. Nanti kita contoh. Nah kalau pemerintah nggak bisa bikin yang begitu, dan terus kita, apalagi kita gitu ya? Ya bukan apalagi. Kalau pemerintah nggak bisa, ya kita harus bisa. Oh ya kita yang bikin. Saya pikir apalagi kita. Gitu bukan apalagi kita lah. Pemerintah kan banyak orangnya, ya kan? Mungkin mereka butuh diskusi yang lama. Banyak ilmuwan macam-macam, ya kan. Nah, kalau kita kan tinggal kita bikin. Tapi Ustadz Adian melihat sampai saat ini belum ada lembaga pendidikan model tadi yang dibikin pemerintah yang sesuai dengan tujuan ini. Sekarang tunjukkan ke saya. Saya mungkin belum tahu. Tunjukkan ke saya mana contoh sekolah pemerintah ya yang tadi itu melahirkan yang tadi itu loh. Ya, yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya kan? Adil, kreatif, jujur, mandiri. Itu kan dirumuskan di konstitusi, undang-undang, dan peraturan menteri, jelas sekali. Bahkan ada Perpres berapa itu? Kepres 87 tentang penguatan pendidikan karakter. Pokoknya orang Indonesia itu kalau menyusun hebat-hebat. Karena pakar-pakar nih. Pakar-pakar tuh hebat betul kalau nyusun. Ya sekarang tinggal kasih contoh. Tinggal implementasi. Iya kan. Nah, ya kita kan semampunya. Saya dengan kemampuan yang ada pada saya, kewajiban saya kan mendidik anak saya. Jangan nanti ditanya di akhirat kan itu. Ya. Nah, pemerintah ditanya tentang kebijakannya. Tugas saya sebagai rakyat menyampaikan ke pemerintah. Udah saya sampaikan. Iya. Kewajiban saya itu saja, menyampaikan ke pemerintah. Yang jadi pemerintah kewajibannya melaksanakan yang kita sampaikan. Gitu. Emang enggak berat jadi pemerintah itu. Betul. Termasuk mungkin di sini di sekolah-sekolah Al-Irsyad ini juga ya. Apakah bisa kita itu enggak perlu gini ya, semangat orang Islam itu adalah semangat mandiri. Dulu sekolah Al-Irsyad bisa melahirkan orang seperti Profesor H.M. Rashidi, Menteri Agama yang pertama. Melahirkan manusia seperti Muhammad Nasir. Muhammad Nasir kan beliau mengakui muridnya Syekh Surkati. Melihat ulama-ulama, guru-guru Al-Irsyad yang hebat dulu. Itu di zaman penjajahan, pemerintahnya kafir. Jadi nggak ada alasan. Al-Irsyad nggak dibantu sama pemerintah waktu itu. Nggak ada dana bantuan bos ya. 1913 lihat Al-Irsyad di buku sejarah pendidikan Islamnya Profesor Mahmud Yunus itu ada. Al-Irsyad itu 1913 membangun sekolah madrasah di Jakarta yang bertaraf internasional. Itu kurikulumnya dahsyat sekali itu. Kalau saya baca itu, ini untuk tingkat aliyah, ya, muallimin itu, hebat sekali kurikulumnya.
dia harus bahasa Arabnya udah alfiyah, harus bahasa Inggris, harus belajar sejarah Eropa modern, harus belajar nahwunya aja alfiyah. Dan macam-macam. Ini kelas tinggi, yang hebat lagi gurunya. Guru di situ saya baca ada nama gurunya itu. Ini dari Mesir, ini dari Turki, ini dari Tunis, ini dari Saudi, ini dari Sudan. Di zaman itu, ya kan, dari Timur Tengah ke sini kan nggak mudah. Naik kapal berapa bulan, berapa biaya yang harus mereka datang ke sini kan perlu biaya. Guru-guru itu, Al-Irsyad itu punya itu, dan nanti madrasah ini yang melahirkan orang-orang hebat. Missing link-nya apa nih, Bro? Ustadz, maksudnya sehingga sampai saat ini kemudian tidak menghasilkan yang seperti itu lagi. Kembali yang hilang. Belajar sejarah. Baca dulu gitu. Kalau kita nggak baca sejarah, kita nanti nggak tahu bahwa dulu kita ketika di masa penjajahan, kita pernah punya sekolah-sekolah yang tarafnya luar biasa. Kan sederhana, makanya kalau orang bilang pemerintah, lah dulu pemerintahnya kafir. Pondok pesantren Tebu Ireng itu dulu 2 kali dibakar oleh oknum-oknum lah gitu ya, yang berafiliasi ke penjajah itu. Nggak didukung oleh pemerintah. Kenapa pesantren-pesantren kita dulu melahirkan orang-orang hebat? Jadi dulu penjajah itu mau mengkristenkan negeri kita ini kan nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Karena ulama-ulama, guru-guru pesantren-pesantren madrasah waktu itu melahirkan guru-guru yang menjaga nih masyarakat gitu. Menjaga akidah. Mereka menjadi guru ngajari gitu kan. Jadi nggak bisa, kan penjajah menguasai politik, ekonomi, militer ya kan. Tapi pendidikan tetap dipegang oleh para ulama kita. Itu yang hebat. Jadi tidak ada alasan lagi, artinya Ustadz ya, alasan ini, alasan nggak ada. itu. Sekarang ini apalagi pemerintahnya mendukung, apalagi saat ini ngasih bantuan. Gitu loh ya. Harusnya kan kita lebih bagus lagi logikanya. Dulu pemerintahnya kafir nggak dukung. Ya kan? Kok madrasah kita hebat. Nah sekarang kita didukung pemerintah, dibantu pemerintah. Harusnya kita lebih hebat. Nah di mana masalahnya? Saya pikir ini masalah disitulah konsep pendidikan. Konsep pendidikan. Apa itu pendidikan? Itu harus kita sepakati. Pendidikan dan pengajaran, pendidikan dan sekolah itu berbeda Ustadz ya. Jadi makanya kan kita dudukkan. Kalau kita bilang Kementerian Pendidikan, ya kan. Kalau bahasa Belanda dulu ada istilah opvoeding, ada onderwijs. Opvoeding itu lebih kepada pengasuhan, murabbi, tarbiyah. Seperti tarbiyah itu mengasuh. Ki Hajar Dewantara membuat pendidikan jenjang tertingginya Taman Pamong. Sekolah atau lembaga taman kan, makanya Ki Hajar Dewantara bikin taman bukan bikin sekolah. Ya taman tempat yang menyenangkan, yang indah. Karena belajar bagi Hajar Dewantara itu menyenangkan. Jadi kalau anak-anak kita belajar dan stres, mahasiswa kita nggak bahagia, nah itu masalah, itu nggak sesuai dengan konsep belajarnya. Ilmu itu makanan bagi jiwa. Nah kalau makanannya sehat, bagus, mestinya jiwanya sehat. Seperti juga tubuh kita gitu loh. Iya kan? Karena apa tadi itu? Gizi itu ilmunya harus benar. Jadi sekarang harus dicari opvoeding itu, onderwijs pengajaran. Kita punya istilah tarbiyah, ada takdib. Kalau takdib itu menyeluruh. Proses untuk mendidik orang menjadi orang beradab atau berakhlakul karimah. Semua proses yang mendidik orang jadi orang beradab atau berakhlak mulia, nah itu proses namanya takdib. Pendidikan ini ya. Itulah makna pendidikan yang hakiki ya. Nah sekarang kita konsep pemerintah sampai sekarang memang kementerian kita dulu namanya persekolahan kan, waktu kita merdeka awal bukan Kementerian Pendidikan, namanya Kementerian Pengajaran gitu. Karena dulu sekolah itu nggak terlalu dibebani untuk mendidik akhlak, kan berat kalau ini. Sampai sekarang kalau kita bilang pendidikan harusnya ya itu yang diutamakan penanaman nilai. Nilai kejujuran, nilai kerja keras, nilai cinta ilmu, nilai kasih sayang, nilai gotong royong, ya kan? Nilai keberanian, ya, nilai kebijakan. Itu opvoeding, itu takdib gitu loh. Nah, ini prosesnya
nggak bisa hanya pengajaran. Karena ini harus yang paling bagus menanamkan akhlak kan keteladanan. Jadi kalau orang itu bagaimana supaya murid ini jujur? Iya, gurunya harus jujur. Kepala sekolahnya harus jujur, dosennya jujur, rektornya jujur, menterinya jujur, presidennya jujur. Keteladanan. Sekarang ini sebetulnya enak. Presidennya Prabowo, menterinya Pak Mukti, ya kan? Itu punya potensi nih. Sekarang Pak Prabowo kan orangnya polos. Ya kan? Jadi untuk dicontoh dalam beberapa aspek itu mudah. Sekarang tinggal gurunya. Gurunya harus menjadi orang-orang yang bisa dicontoh. Nah, kemudian ada pembiasaan, ada penegakan aturan, ya, jadi motivasi. Sekolah itu adalah bagian dari pendidikan. Meskipun kalau tidak kita maknai pendidikan sebagai semua proses untuk mendidik orang menjadi berakhlak mulia, maka pendidikan itu nggak cukup di sekolah. Jadi sekolah bisa menjadi tempat pendidikan, bisa juga tidak. Gitu. Bisa juga tidak. Bisa tidak. Bahkan sekolah bisa mendidik anak-anak tidak terdidik. Gimana? Kalau di sekolah itu anak-anak dididik untuk tidak mengenal Tuhannya, untuk tidak beriman, untuk tidak bertakwa. Anak-anak dididik untuk jauh dari Tuhannya. Ya kan? Anak-anak dididik untuk tidak berdisiplin, tidak jujur, ya kan? Malas. Nah, itu sekolah bukan tempat pendidikan. Justru tempat menghancurkan akhlak anak. Makanya hati-hati kalau tapi tanggung jawab pendidikan itu bukan pada sekolah sebenarnya, pada orang tua. Yang paling utama ya. Paling utama orang tua. Orang tua yang nggak mampu mendidik anaknya, menyerahkan pendidikan anaknya kepada guru sebetulnya, bukan pada institusi. Sebetulnya yang tepat mendidik itu kan gurunya. Jadi ketika mencari sekolah tuh mencari gurunya juga. Iya. Yang penting kan hanya sekolahnya. Bukan hanya sekolahnya. Karena gini kan. Itu terkait namanya penanaman nilai, itu proses interaksi kan. Nah, proses interaksi itu kan semakin intensif kalau muridnya sedikit. Sebenarnya sekolah yang bagus itu, kalau mau mendidik yang kuat ya, semakin sedikit murid itu semakin bagus. Sekarang kan banyak-banyakan Ustadz, nyari sebanyak-banyaknya. Makanya kan Sinto Gendeng itu sukses mendidik Wiro Sableng. Karena cuma satu. Dulu kiai-kiai dulu, lihat para ulama kita nggak banyak. Ya kan, orang untuk mendidik jadi petinju berapa yang dilatih, gitu loh. Ya. Pemain bola aja berapa? Kan guru itu sebetulnya pelatih, dia coach, dia manajer, gitu. Nah itu yang jadi sekarang itu. Nah sekarang ini kan seolah-olah kalau muridnya makin banyak, seolah-olah gitu ya, makin bagus. Bisa bagus kalau mampu mendidik. Sebab kalau makin banyak, makin berat mendidik. Jadi artinya kalau semakin banyak, gurunya pun juga harus semakin banyak, karena nanti kelasnya bakal banyak, per kelas itu sedikit orangnya. Gini, bukan soal per kelas. Karena kualitas guru itu menentukan. Misalnya ada satu guru yang hebat, dia mungkin bisa mendidik 100 anak. Ada guru jumlahnya 10, tapi layamu tuh tidak bermutu. Jadi jangan ini nggak harus juga hitungan nggak bisa kualitas yang penting ya. Gitu loh, ya kan. Loh kalau gurunya hebat. Saya waktu jadi wartawan ya, terus terang saya ceritakan. Saya itu kagum sama sekarang Profesor Arif Rahman itu. Saya waktu tahun 90-an Pak Arif Rahman masih muda, dia guru bahasa Inggris di SMA di Rawamangun tuh. Saya pagi-pagi saya pernah wawancara beliau. Dan saya perhatikan hebat nih guru ini. Guru beda-beda, Mas. Jadi kalau kita punya guru yang hebat, dia bisa makanya nggak bisa. Pendidikan ini bukan soal jumlah sekian guru bisa mendidik sekian. Loh, lihat gurunya dulu. Seperti apa gurunya ya? Iya, nggak bisa. Ini bukan soal, ini bukan pabrik, ya kan? Bukan barang ini. Kalau barang iya tetap manusia ini macam-macam. Mungkin ada satu orang ya guru. Yang dia didik hanya satu orang, tapi orang itu pemimpin. Misalnya siapa? Muhammad Al-Fatih dididik oleh Syekh Al-Qurani dan Syekh Hasamsuddin. Hebat kan? Salahuddin Al-Ayyubi dididik oleh guru-guru yang hebat ya, seperti Al-Hafidh Ibnu Asakir itu. Buya Hamka dididik oleh ayahnya sendiri ya, dididik oleh Buya Sultan Mansur ya, Ki Bagus Hadikusumo, Haji Agus Salim gitu. Dia mendidik satu
tapi ini pemimpin gitu loh, ya kan? Dia mendidik satu, jadinya Ronaldo. Nah kan gitu. Jadi ini pendidikan nggak bisa kalkulasi seperti ya. Ustaz, ya. Jadi pada umumnya, makanya saya ingat betul ya, makalah Profesor Satrio Sumanti Bojonegoro waktu kami diundang ke MPR itu. Judul makalah beliau itu gini, mempertanyakan cetak biru pendidikan Indonesia. Saya waktu heran, beliau pernah jadi Dirjen Dikti 9 tahun, bikin makalah judulnya mempertanyakan cetak biru pendidikan Indonesia. Di situ beliau mengkritik pendidikan itu jangan diperlakukan seperti pabrik, seperti kantor jabatan pemerintah. Gak sama. Sekarang ada sekolah nanya ke saya, Ustaz, dulu sekolah ini Ustaz muridnya 900, sekarang turun Ustaz tinggal 400. Gimana cara naikkan lagi? Saya bilang, ya saya candain sebetulnya, bisa diturunin nggak? Antum itu didik loh, mendidik itu bukan dinaikin. Bukan, maksudnya gini, kalau antum nggak mampu mendidik 900, antum mampunya mendidik 400, yang 400 itu tekuni. Oke. Ya kan, syukur-syukur nanti dapat amanah. Begitu amanahnya bertambah, ya tadi apakah gurunya harus ditambah? Kalau perlu ya harus. Tapi yang berkualitas. Yang berkualitas. Kalau bicara pendidikan atau sekolah kan sekarang yang jadi acuan orang-orang tua sebagian besar ini ada yang tanda kutip Ustaz menghasilkan lulusan-lulusan yang kemudian diterima di kampus-kampus tertentu, kemudian yang menang olimpiade tertentu banyak di sana. Itu jadi favorit gitu. Iya. Ini benar atau mungkin ya sah-sah atau wajar-wajar saja seperti itu kemudian? Ya itu satu indikator ya. Tapi sebetulnya dalam konsep pendidikan itu tidak yang terpenting. Karena kalau kita mengatakan yang terbaik adalah yang bisa kuliah di kampus favorit, berarti kita akan mengatakan yang tidak kuliah di kampus favorit itu tidak baik. Nah, itu kan nggak benar. Ya. Karena yang bisa kuliah di kampus favorit itu mesti yang pinter, kan itu karena dites kan. Tesnya tes kognitif. Apa ada ujian sholat masuk UNER, ujian ngaji, ya kan, ujian akhlak. Ya. Saya usulkan sebenarnya ke PTN itu. Kalau mau pendidikan kita hebat, tes terpenting masuk PTN itu tes akhlak. Karena kita jangan mendidik anak-anak yang akhlaknya bejat dikasih ilmu yang tinggi. Dia pinter, ya, tapi akhlaknya rusak. Ya, dia serakah dunia, dia penipu, dia pembohong, ya, itu bahaya itu. Dia akan merusak dengan dia orang yang akhlaknya jahat, ya, kemudian dikasih ilmu kedokteran, apa yang terjadi? Dia akan melakukan suatu tindakan-tindakan yang berbahaya. Dia punya ilmu, dia akan menjadi penjahat yang berilmu. Gitu lah. Makanya kan rumus Islam pendidikan itu kan ta'adabu tsumma ta'allamu. Jamin dulu adabnya, akhlaknya baik, baru kasih ilmu. Makanya dulu waktu saya bikin pesantren pertama kali 2015, kan saya beri nama Saulin Al-Islami. Orang nyangka itu pesantren silat. Padahal betul. Ustaz itu pesantren silat. Banyak yang saya betul. Kenapa? Dalam tradisi silat, anak itu dididik akhlaknya dulu sebelum dikasih jurus yang tinggi. Nah, itu saya terinspirasi salah satunya adalah film Karate Kid tuh. Ingat gak film Karate Kid yang Jackie Chan itu gurunya, yang muridnya hitam tuh kan? Itu kan dia disuruh yang basic, disuruh yang macam-macam kan? Ada satu diulang-ulang adegan tuh, ketika dia salah naruh jaket. Ingat gak? Naruh jaket, apa yang dilakukan oleh gurunya? Suruh ngambil jaketnya kan, suruh make, kemudian dilepas, dicantolkan lagi, ambil lagi, pakai lagi, lepas lagi, sampai muridnya ini protes. Kapan saya dilatih kungfu ini gitu kan? Kok cuma latihan? Nah, baru akhirnya dia dijelaskan. Itu disiplin. Jadi adab ini dalam dunia tradisi pendidikan itu silat tadi itu. Ini silat itu yang bukan muslim loh ya. Artinya dia jangan dikasih jurus yang kenapa? Karena anak ini masih mau dendam. Mau balas dendam kan gitu. Nah, akhirnya dia diajakkan meditasi supaya kamu belajar ilmu ini bukan untuk dendam. Itu kalau dalam Islam lebih tinggi lagi. Niat mencari ilmu harus ikhlas. Kita sekarang di Indonesia ini sebetulnya nggak kurang-kurang orang pintar. Saya keliling ke berbagai negara, ketemu orang-orang Indonesia yang hebat-hebat. Saya di Bristol ketemu orang Indonesia yang kerja di Airbus, ya, di berbagai tempat tuh. Orang Indonesia itu nggak kalah sebenarnya. Kita mampu kok.
Coba bayangkan sekarang ini. Banyak pasien Indonesia lebih suka berobat ke Malaysia. Sementara banyak dokter Malaysia kuliahnya di Indonesia. Jadi dia belajar malu loh. Saya di Malaysia berkali-kali tuh. Sampai kedutaan Malaysia itu apa? Di pagernya di Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta itu apa namanya? Mari berobat ke Malaysia gitu. Lebih dekat, lebih terjangkau. Itu kalau kita lihat tuh orang Indonesia yang berobat ke Pulau Pinang, ya kan, ke Kuala Lumpur. Kalau segi ilmu, dokter Indonesia nggak kalah. Ya, bahkan dengan Singapura pun kita punya dokter-dokter yang hebat. Masalahnya, ironinya, kita itu nggak dipercaya. Nah itu kenapa nggak dipercaya? Kasusnya itu. Saya ketemu ada mahasiswa Indonesia di Singapura, di Nanyang Technological University. Dia lulus ya waktu ada kajian di sana. Saya tanya, kenapa kamu nggak pulang ke Indonesia? Dia bikin perusahaan di Singapura. Ya, dia ceritain, saya nggak tahu ceritanya benar apa nggak. Pokoknya dia cerita ke saya. Kalau dia bikin perusahaan di Indonesia, nanti produknya itu made in Indonesia kata dia, software produk apa itu kurang dipercaya dibanding made in Singapura. Iya gitu. Kalau dia gitu. Nah ini kan apa persoalan kita? Ya kita mengakui sains teknologi intelektual itu penting, tapi selama ini pengalaman kita itu ya itu masalah akhlak ini. Hasil riset Profesor Satrio yang ada di video dia kan dia cerita. CEO 460 perusahaan itu disurvei. Apa kondisi karyawan kita? Ada tuh datanya dia. Karyawan kita kata CEO-nya itu lemah komunikasi, lemah membaca, lemah etos kerja, bahkan lemah teamwork. Maka dibilang itu soft skill. Ada dirjen vokasi bilang, kenapa lulusan SMK banyak nganggur? Terlalu ditekankan hard skill. Ini dirjen vokasi yang bilang. Sebab sekarang perusahaan itu banyak yang menerima karyawan bukan hard skill-nya. Dia bisa servis motor itu dilatih 2 bulan selesai. Tapi sikapnya, kejujurannya, kesabarannya itu bisa diinterview. Itu lebih diutamakan. Ya. Gitu Mas. Ya, dan jadi, ini akumulatif sebuah bangsa tadi Ustadz ya. Dan itu tadi makanya kembali ke lagu Indonesia Raya deh gampang gitu loh. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Setelah itu bangunlah jalan tolnya, bangunlah bandaranya, gitu kan, bangunlah bendungannya. Jadi bangun manusianya ini Pak. Bangun manusianya. Ya, sesuai dengan amanat undang-undang kita tadi itu untuk menghasilkan alumni-alumni yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil. Itu kuncinya di Al-Qur'an kan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Pasti sukses, pasti unggul orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kurikulum inti, kurikulum pendidikan nasional itu apa? Tazkiyatun nafs. Wah, ini harus disampaikan. Iya. Kurikulum inti dari pendidikan nasional kita adalah penyucian yang penting jiwa. Kamu lulus sekolah ini jadi orang jujur, cinta ilmu, hormat guru, hormat orang tua, tidak malas, pemberani, bijak, tidak ngawur. Nah itulah hasil dari tazkiyatun nafs. Pensucian jiwa. Ya. Bangunlah jiwanya tadi. Jangan lagu Indonesia Raya dinyanyikan terus tapi nggak diamalkan. Atau bahkan nggak dihayati dan nggak tahu makna dari Indonesia Raya. Iya, makanya harus nonton podcast Al-Irsyad ini. Iya, dan di-share ya nanti ya. Tadi ada banyak quote yang menarik dari Ustadz Adian. Artinya membangun bangsa ya tadi itu. Membangun dengan beragam macam soft skill dan juga kualifikasi menjadi orang bertakwa dan beriman serta adil. Kita itu istilahnya jelas misalnya. Di konstitusi itu istilah yang dipakai itu bukan karakter, akhlak mulia. Jadi lebih spesifik, bukan umum ya. Artinya itu istilah resmi dalam konstitusi. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita nggak ada program pembangunan akhlak? Yang ada program pembangunan karakter. Jelas di konstitusi akhlak. Ada dulu revolusi mental. Iya, saya pernah usul menteri apa dulu ya, Menpan dulu zaman Pak Jokowi itu periode pertama. Kemenpannya saya kenal, saya WA, mohon istilahnya usul saya nih. Ya. Itu bukan revolusi mental, tapi pembangunan jiwa bangsa. Pembangunan jiwa bangsa itu apa? Ya tazkiyatun nafs. Gitu. Jadi gini idealnya itu. Tadi kan kembali ke rumus awal ya. Seharusnya nggak ada dikotomi lagi. Pendidikan nasional itu ya pendidikan yang harus sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nah orang Islam jangan dipaksa dong anak-anak Muslim belajar teori manusia dari bangsa kera. Nggak boleh.
Gitu loh. Itu bertentangan dengan konstitusi. Ya, sebenarnya begitu maksudnya, orang Muslim silahkan menjalankan pendidikan sesuai dengan agamanya. Orang Kristen silahkan. Makanya kan saya nggak setuju masalah ujian nasional dihapus. Ya, harus cuma materinya, ya, materi yang wajib diujikan secara nasional untuk orang Islam itu ujian iman, ujian sholat, ujian ngaji. Ya menurut saya ya, Pak Menteri, Gubernur dan lain itu bertanggung jawab. Jadi, kalau nggak membuat peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan ini bukan istilahnya nanti bukan sekolah-sekolah Islam tapi sekolah nasional. Sekolah nasional. Bukan sekolah Islam lagi yang. Ya nggak apa-apa sekolah Islam. Ya artinya kan sekolah Islam memang sudah menjalankan. Artinya sekolah nasional yang harusnya melakukan program-program seperti silahkan. ini. Maksud saya gini, pemerintah jangan memaksakan. Ya. Ya untuk anak-anak seolah-olah ini ada program nasional, ada program Islam. Ya. Nah kan nggak begitu dong. Amanat konstitusi. Program nasional ini bisa nggak melahirkan manusia iman, takwa, akhlak mulia? Kalau orang beriman, bertakwa, akhlak mulia itu programnya apa? Nggak mungkin di luar agama kan? Nggak mungkin dipisahkan. Nggak mungkin dipisahkan. Dia pakai jalur apa? Kalau dia ateis, apa mungkin jadi beriman bertakwa? Kan nggak mungkin. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan Munas Alim Ulama NU tahun 83 di situ Bondo memutuskan 5 sila itu tidak sama kedudukannya. Ini juga tim 6 yang dibentuk oleh Pak Harto dulu tentang tafsir Pancasila itu juga dipimpin oleh Bung Hatta. Itu mengatakan 5 sila itu nggak sama. Kedudukan. Sila pertama itu menjiwai sila-sila yang lain. Ketuhanan yang Maha Esa itu gitu. Ini mungkin jarang disampaikan, padahal itu ada. Di buku saya Pancasila ada itu. Ya. Nah itulah yang jadi kembali ya kalau kita bicara pendidikan kita, kembalilah kepada konstitusi supaya diridhoi oleh Allah. Amin. Supaya bangsa kita ini dapat berkah. Kita merdeka ya dengan apa? Kan dengan perjuangan, dengan jihad fisabilillah. Kita mempertahankan kemerdekaan dengan apa? Dengan fatwa Ki Hasyim Asy'ari. Ya kan, dengan pengorbanan umat Islam, ya sehingga kekuatan terbaik pasukan Eropa yang datang ke sini itu nggak sanggup Surabaya, menaklukkan Indonesia, terutama Surabaya ini. Baik, ini sangat membuka pikiran kita ya, atau mungkin juga selama ini masih terdikotomi tentang pendidikan nasional, pendidikan agama. Justru seharusnya kita kembali kepada undang-undang, Ustadz ya, yang mana undang-undang ini isinya undang-undang dasar kita, ya, konstitusi kita yang justru isinya adalah untuk mencetak manusia-manusia atau juga generasi-generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan juga punya rasa keadilan sosial. Dan sebagaimana amanat dari para pendiri kita, bahwasanya kita merdeka karena atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau pengen pembangunan di negara kita ini kemudian mendapatkan ridho dan rahmat Allah, kembalilah sebagaimana apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Stadion, terima kasih waktunya. Ini kalau kita teruskan nggak selesai-selesai karena panjang sekali. Dan tentu insya Allah nanti bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Dan juga terima kasih untuk kesempatannya. Semoga bisa menginspirasi semua penonton Masjid Al Irsyad TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.